Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita kelompok 5 akan membacakan presentasi tentang kurikulum PAUD, yaitu program pendidikan Head Start dosen pengampu Lia Kurniawati, di mana kelompok kami terdiri kelompok 5, yaitu yang pertama Ai Nur Saadah, yang kedua Bu Esih Koryasih, dan yang ketiga Bu Mariani, keempat Neng Patdara Nugraha, nomor 5 saya sendiri Rahmat Supriyadi, dan yang keenam Sopa Najwa, yang 7 Yen Yen Subianti. Dan untuk pembacaan presentasi yang pertama, saya silahkan kepada Bu Mirpat pendahuluan. Baik, Abah, terima kasih. Baik, pendahuluan. Head Start adalah program utama pendidikan anak usia dini. Federal program yang diperkenalkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1965. Sejak didirikan hingga tahun 2003, Head Start telah memberikan layanan kepada 21 juta anak yang kurang mampu secara ekonomi. Ini dimulai sebagai program musim panas dan akhirnya berkembang menjadi program komprehensif untuk anak-anak. Head Start mendapat dukungan dan dorongan kuat dari para pembuat kebijakan di Amerika Serikat. Menurut Ziegler dan Moenchow 1992, Head Start dikenal sebagai eksperimen sosial dan pendidikan terpenting pada paruh kedua abad ke-20. Tujuan dari program Head Start. Untuk selanjutnya saya silakan kepada Bu Ai. Terima kasih, Abah. Head Start memiliki tujuan yang jelas. Head Start adalah pembangunan dan usia belajar anak-anak yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. 4 domain utama yang ditekankan adalah sosial, emosional, kognitif, dan fisik. Head Start berusaha menghasilkan anak yang berkembang secara holistik. Selain itu, tujuan utama dari program Head Start adalah membangun kesiapan anak untuk bersekolah dengan meningkatkan perkembangan kognitif dan sosial melalui kesehatan, pendidikan gizi, pelayanan sosial, dan kebutuhan lain yang dianggap perlu. Untuk selanjutnya silahkan kepada Bu Yen Yen. Baik, Mbak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ruang lingkup program Head Start. Pada tahun 2002, program Head Start melayani 412.345 anak dari 50 negara bagian termasuk Distrik Columbia, Puerto Rico, dan Kepulauan Virgin. Ada 18.865 pusat Head Start dan totalnya 49.800 kelas. Total 148.000 staf dan 1,4 juta relawan melayani untuk program, mulai kepala. Mayoritas anak yang mendapat layanan Head Start adalah anak usia 4 tahun sebesar 52%, sedangkan usia 3 tahun sebesar 36%. Sebagian besar Head Start menawarkan layanan sekolah setengah hari, namun ada juga yang diperluas dengan program sehari penuh. Biasanya kunjungan rumah akan dilakukan 2 kali setahun untuk setiap anak. Oke, untuk selanjutnya silahkan kepada Bu Sopa. Baik, terima kasih Abah. Head Start pada umumnya mempraktekkan praktek-praktek yang sesuai dengan perkembangan anak yang direkomendasikan oleh National Children Education Association, Brigham dan Couple tahun 1997. Tujuannya adalah
untuk menyeimbangkan kemampuan anak dengan kegiatan yang diarahkan oleh guru, baik kegiatan kelas, kelompok, maupun individu. Sosio emosi dibangun dengan membangun kepercayaan, kemandirian, dan pengendalian diri. Anak juga akan mengalami eksperimentasi, inquiry, penemuan, pengamatan, permainan, dan eksplorasi. Anak-anak juga diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri secara kreatif melalui kegiatan seni, musik, dan dialog. Selanjutnya Bu Esi. Silakan Bu Esi. Ya, Pak. Terima kasih. Tujuan program Head Start, tujuan dari program Head Start yang diadakan di kelas adalah untuk memastikan waktu yang cukup dalam kegiatan belajar mengajar, ruang belajar yang baik, dan juga peralatan yang cukup. Sedangkan program di rumah bertujuan agar orang tua menghargai nilai perkembangan fisik dan memberikan rasa aman, lingkungan, dan aktivitas bermain yang aktif. Secara umum, kurikulum yang digunakan Head Start bersifat komprehensif dan mampu mempersiapkan anak masuk sekolah dasar nantinya. Untuk selanjutnya Mbak Yani. Bu Mayang. Bu Mirpa teruskan. Ya, baik. Pada tahun 2002, Kepala Biro Permulaan memperkenalkan program pendidikan strategis untuk guru atau STEP yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang tumbuh kembang anak dan belah negeri dan swasta. Program kunjungan rumah diadakan untuk membantu orang tua. Selain itu, HED menyediakan beberapa fasilitas untuk anak. Pada tahun 2002, Kepala Biro Permulaan memperkenalkan program pendidikan strategis untuk guru STEP yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang tumbuh kembang anak dan bertujuan untuk mengkoordinasikan keterampilan guru di sekolah negeri dan swasta. Program kunjungan rumah diadakan untuk membantu orang tua. Selain itu, HED menyediakan beberapa fasilitas untuk anak dan keluarga seperti pelayanan klinik, kesehatan, dan keluarga seperti pelayanan klinik, kesehatan jiwa, gizi, pelayanan anak berkebutuhan khusus, perpustakaan, museum, dan usaha yang dapat membantu perekonomian keluarga. Lagi Bu Yayan. Efektivitas program Head Start. Sejak program Head Start diperkenalkan pada tahun 1965, banyak kajian dan penelitian telah dilakukan oleh badan dan organisasi yang ingin melihat efektivitas program tersebut. Studi pertama dilakukan oleh Westinghouse Learning Corporation tahun 1969. Pada tahun 1985, 210 laporan yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan tentang Head Start menemukan peningkatan dan nilai tambah bagi perkembangan kognitif, kemampuan pencapaian motivasi, harga diri, perilaku sosial, dan indikator yang terkait pada kesehatan. Selain itu, menunjukkan peningkatan peran keibuan dan masyarakat. Namun, menurut Mickey Connelly, tahun 1985, tidak ada bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa hal itu disebabkan oleh peran program Head Start. Hal ini dikarenakan dari 210 laporan yang disintesis, hanya 72 laporan yang menjelaskan tentang peningkatan kognitif, sedangkan 17 laporan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosional. Terima kasih. Masa depan Head Start
Program Head Start menghadapi berbagai tantangan dalam upaya membangun kesiapan anak untuk sekolah dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga berpenghasilan rendah seiring berjalannya waktu. Program Persiapan Anak Masuk Sekolah. Presiden Yusril meluncurkan rencana pendidikan yang dikenakan ulang yang menekankan perlunya membekali anak-anak dengan keterampilan membaca dan berhasil di sekolah melalui peningkatan program pendidikan anak usia dini, termasuk program Head Start. Dalam rencana tersebut telah diperkenalkan beberapa strategi untuk lebih memperkuat program Head Start seperti penyusunan Good Start, Gossamer, Initiative, termasuk sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa semua Head Start mencapai standar kemampuan literasi, bahasa, dan numerasi dini. Oke, kembali Neng Mirpat. Head Start perlu mengikuti perubahan kebutuhan keluarga berpenghasilan rendah dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Kelompok tersebut membutuhkan tempat penitipan anak yang lengkap untuk bayi dan anak. Kesimpulannya, program Head Start perlu mempertahankan dan memperkuat peranannya sebagai laboratorium nasional untuk mengembangkan model-model baru terkait program inovatif untuk anak dan keluarga. Head Start juga harus memperkuat kerjasama dengan lembaga dan sumber daya lain dalam upaya mencapai kesuksesan. Washington dan Olimpiade 1995 menegaskan bahwa start bukanlah obat mujarab untuk kemiskinan atau obat untuk kemiskinan. Untuk meningkatkan perkembangan dan prestasi anak dalam belajar, tidak hanya dengan menstimulus suasana kelas, tetapi diperlukan dukungan dan hubungan antara anak dan orang tua serta dukungan masyarakat yang peduli terhadap keluarga dan lingkungannya. Kerjasama sekolah dan orang tua dalam memberi pengalaman belajar bagi